Hai semuanya, kali ini kita akan belajar tentang penentuan kadar kesadaran air. Bersama saya, Yunindi Dieningtyas dari Politeknik Katolik Mangunwijaya, Semarang. Sebelum kita mengetahui kadar analisis suatu bahan, kita harus tahu apa itu air sadah. Sebelumnya, air itu merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan untuk keperluan hidup manusia. Salah satunya, sumber air yang banyak dimanfaatkan terutama di Indonesia adalah air sumur. Jadi, air sada adalah air yang mengandung garam-garam kalsium dan magnesium. Garam-garam tersebut terlarut sebagai ion Ca2+ dan Mg2+. Air ini mengandung garam yang terlarut dari ion kalsium, magnesium, dan besi. Air sada bukan merupakan air yang berbahaya, karena memang ion-ion tersebut dapat larut dalam air. Akan tetapi, dengan kadar Ca2+ yang tinggi akan menyebabkan air menjadi keruh. Walaupun tidak berbahaya, ternyata air sada dapat menyebabkan beberapa kerugian loh. Salah satunya, jika kita memperhatikan dasar ketel yang kita gunakan untuk memasak air, semakin lama dasar ketel tersebut akan semakin tebal oleh kerak. Kerak yang terbentuk pada dasar ketel akan menyebabkan penghantaran panas terhambat, sehingga untuk memanaskan air akan membutuhkan waktu yang lama. Kerak yang terbentuk pada dasar ketel disebabkan oleh air sada. Ini adalah kerugian yang ditimbulkan oleh air sada. Yang pertama, menyebabkan sabun tidak berbusa. Kenapa? Hal ini terjadi karena ion Ca2+ atau Mg2+ dapat bereaksi dengan sabun membentuk endapan. Dengan terbentuknya endapan, maka fungsi sabun sebagai pengikat kotoran menjadi kurang atau bahkan tidak efektif. Sabun akan berbuih kembali setelah semua ion Ca2+ atau Mg2+ yang terdapat dalam air mengendap. Lain halnya dengan deterjen. Deterjen tidak bereaksi dengan ion Ca2+ atau Mg2+, sehingga deterjen tidak terpengaruh oleh air sada. Nah, yang kedua ini seperti yang telah dijelaskan tadi, air sada dapat menyebabkan terbentuknya kerak pada dasar ketel yang selalu digunakan untuk memanaskan air. Sehingga untuk memanaskan air tersebut diperlukan pemanasan yang lebih lama. Hal ini merupakan pemborosan energi. Timbulnya kerak pada pipa uap dapat menyebabkan penyumbatan, sehingga dapat dikhawatirkan pipa tersebut akan meledak. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama adalah dapat mengetahui berapa kadar kesadaran air sumur, kemudian memperkenalkan metode apa yang dapat digunakan untuk mengetahui kadar dalam air sada, dan yang terakhir, menghitung kadar ion Ca2+ dan Mg2+. Nah, metode yang kita gunakan adalah metode kompleksometri. Jadi, titrasi kompleksometri ini merupakan penentuan kadar suatu ion logam berdasarkan reaksi pembentukan kompleks. Dasarnya reaksi pembentukan kompleks berarti sampel yang dititrasi harus bisa membentuk kompleks dengan larutan standar yang kita titrasikan. Dan ada pengertian dari kompleksor, yaitu senyawa yang mampu menghasilkan senyawa tersebut. Pembelajaran kita kali ini adalah menentukan kadar kesadaran air. Jadi, kesadaran air ini dianalisa menggunakan metode kompleksometri, yang prinsipnya berdasarkan pembentukan senyawa kompleks yang larut antara ion logam dengan zat pembentuk kompleks, yaitu terbentuknya Ca dengan EDTA. Di dalam metode kompleksometri, kita membutuhkan larutan standar dan indikator. Larutan standar apa aja sih yang bisa digunakan dalam metode ini? Yaitu ada EDTA, EGTA, DCTA, dan NTA. Lalu indikator apa yang kita gunakan? Yaitu indikator EBT. Nah, yang kita bahas dahulu yaitu larutan standar. Larutan standar yang kita gunakan dalam titrasi ini adalah EDTA. Apa sih EDTA itu? EDTA itu singkatan dari etilen diamin tetraasetat, atau yang lebih dikenal dengan EDTA ini merupakan salah satu jenis asam amina polikarboksilat. EDTA sebenarnya adalah ligan seksi dentat yang dapat berkoordinasi dengan suatu ion logam lewat kedua nitrogen dan keempat gugus karboksilnya, atau disebut ligan multidentat, yang mengandung lebih dari 2 atom koordinasi per molekul. EDTA ini merupakan kompleksor yang paling stabil dalam kompleks, sehingga penerapan EDTA lebih luas dan lebih banyak digunakan dibandingkan yang lainnya.
EDTA ini memiliki karakteristik loh. Yang pertama, sulit larut. Kemudian dalam bentuk asam sukar larut air. Jadi bagaimana mungkin kita analisa? Nah, tetapi kalau EDTA ini dalam bentuk garam, EDTA mudah larut dalam air. Jadi namanya garam dinatrium etilen tetraasetat atau rumus singkatnya Na2H2Y yang mampu menghasilkan kompleks yang unik. Nah, sekarang kita masuk ke indikator ya. Indikator itu apa sih? Indikator dalam suatu titrasi tergantung dengan metode apa yang kita gunakan. Jadi, semisal kita akan menitrasi senyawa asam basa, kita harus menggunakan indikator asam basa. Kemudian kita akan menitrasi senyawa redoks, kita akan menggunakan indikator redoks. Kali ini kita akan menggunakan indikator pengkompleksan karena kita menggunakan titrasi atau metode kompleksometri. Nah, indikator yang digunakan adalah EBT, yaitu area ground black tea. Indikator ini dapat membentuk kompleks dengan ion logam yang dititrasi. Nah, di sini ada 4 tahap yang harus kita perhatikan. Yang pertama, persiapan sampel, kemudian persiapan reagen, kemudian kita melakukan titrasi, dan yang terakhir kita perhitungan hasil titrasi. Nah, selanjutnya kita pembuatan larutan standar EDTA. Yang pertama, kita menentukan kebutuhan EDTA, kemudian kita menimbang EDTA, dan yang terakhir kita melarutkan dalam labu takar dengan aquadis hingga tanda batas. Nah, selanjutnya kita pembuatan larutan standar primer CaCO3. Yang pertama, kita menentukan kebutuhan CaCO3, kemudian kita menimbang CaCO3, dan yang terakhir kita melarutkan dengan 2,5 HCl pekat dan 10 ml aquades. Kemudian larutan tersebut dipanaskan beberapa saat dan diencerkan larutan hingga menjadi 50 ml. Kemudian dinitralkan dengan larutan NaOH. Selanjutnya, larutan tersebut dipindahkan ke dalam labu tekar dan diencerkan dengan aquades hingga tanda batas. Kemudian kita lanjut ke penentuan kesadaran air. Yang pertama, kesadaran total. Caranya, kita mengambil 100 ml sampel air, kemudian ditambah 2 ml buffer atau larutan penyangga, dan ditambahkan 3 tetes indikator EBT. Kemudian dititrasi menggunakan larutan standar EDTA sampai titik akhir titrasinya berwarna merah anggur menjadi biru. Kemudian yang kedua adalah kesadaran tetap, yaitu caranya dengan mengambil 100 ml sampel air, kemudian dipanaskan hingga volume menjadi kurang lebih 70 ml, kemudian ditambah 2 ml buffer atau larutan penyangga, dan ditambahkan 3 tetes indikator EBT. Kemudian larutan dititrasi menggunakan larutan standar EDTA sampai titik akhir titrasinya berwarna merah anggur jadi biru. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran sementara. Nah, kesadaran sementara ini dapat ditentukan dengan rumus, yaitu kesadaran total dikurangi kesadaran tetap. Kita akan next ke perhitungan ya. Berikut adalah perhitungan hasil titrasi. Data bahan yang digunakan yaitu CaCO3 sebesar 0,577 gram, kemudian air sumur 100 ml. Pada dari standarisasi, titrasi pertama menghasilkan volume 14,4 ml, yang kedua 14,0, dan yang ketiga 13,6. Dihasilkan rata-rata 14 ml. Dalam data penentuan kesadaran air, volume sampel yang kita butuhkan 100 ml. Dalam titrasi pertama, titrasi kesadaran total menghasilkan volume 14,4 ml. Titrasi yang kedua 14,0 ml, dan yang terakhir 13,6 ml. Dapatkan rata-rata 5 ml. Kemudian dalam kesadaran tetap, titrasi yang pertama dihasilkan volume 1,8 ml, titrasi yang kedua 1,9 ml, dan yang terakhir 1,1 ml, dan didapatkan hasil rata-rata 1,6 ml. Untuk perhitungan hasil titrasi, molaritas larutan standar CaCO3 kita menggunakan rumus molaritas. Kemudian untuk larutan standar EDTA kita menggunakan rumus V1M1 sama dengan V2M2. Untuk perhitungan hasil titrasi, untuk penentuan kadar kesadaran air total, kita tetap menggunakan rumus V1M1 sama dengan V2M2. Pada kesadaran total dihasilkan 206 ppm.
Untuk kesadaran tetap dihasilkan 65,92 ppm. Untuk kesadaran sementara, kita menggunakan rumus kesadaran total dikurangi kesadaran tetap. Jadi 206 ppm dikurangi 65,92 ppm. Hasilnya 140,08 ppm. Nah, dalam pembahasan, jadi analisa kesadaran air merupakan percobaan untuk mengetahui tingkat kesadaran Ca2+ yang terkandung dalam air. Sampel yang digunakan berupa air sumur. Untuk mencari kesadaran air, sampel sebanyak 100 ml ditambah 2 ml buffer dan indikator EBT, kemudian dititrasi dengan larut terstandar EDTA sebagai titranya. Titrasi diberhentikan ketika warna merah tepat berubah menjadi biru. Percobaan ini dilakukan 3 kali agar dalam titrasi lebih akurat. Sampai di sini dulu teman-teman penjelasan dari saya. Terima kasih. Dadah.